Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda. Saya gemar membaca. Baiklah, saya akan mempresentasikan struktur sel. Sebelum itu, kita akan mengetahui apa itu sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural, arti sel adalah unit terkecil makhluk hidup, sedangkan secara fungsional, arti sel adalah memiliki kemampuan kehidupan, seperti perombakan, respirasi, sintesis, dan lain-lain. Struktur sel. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan eukariotik. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, tidak memiliki endomembran, dan termasuk ke dalam kingdom Actinobacteria dan Eubacteria. Sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti, memiliki endomembran, dan termasuk ke dalam kingdom Plantae, Protista, dan Animalia. Sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu, seperti glukosa, asam amino, dan girasol dan ion. Fungsi membran sel yaitu sebagai reseptor, melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, mengatur molekul dalam keluar masuk sel, proses terjadinya biokimiawi, contohnya reaksi, oksidasi, dan respirasi. Membran sel terdiri atas lapisan protein dan lapisan lipid rangka 2 atau lipid bilayer. Lapisan protein membentuk 2 macam lapisan, yaitu protein perifer atau ekstrinsik dan protein integral atau intrinsik. Sedangkan lapisan lipid disusun oleh fosfolid yang terdiri dari gugus fosfat. Bagian kepala bersifat hidrofik dan bagian ekor bersifat hidrofobik dan terdiri dari gilopid dan setrol. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berbeda. Komponen utama penyusun sitoplasma ada cairan gel, substansi, simpanan dalam sitoplasma, organel-organel sel, kerangka sel yang tersusun dari 3 jenis serabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermedia. Organel-organel sel. 1. Nukleus atau inti sel. Nukleus berperan sebagai pengendali kegiatan sel organel terbesar dalam sel yang memiliki diameter sekitar 10 meter, terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Berdasarkan jumlah nukleus sel, dapat dibedakan menjadi sel monokleat, sel binukleat, dan sel multinukleat. Fungsi nukleus. 1. Membran nukleus berfungsi memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. 2. Nukleoplasma cairan inti yang bersifat transparan dan semi-solid. 3. Nukleus tersusun atas fosprotein, fosfat DNA, dan enzim. Retikulum endoplasma berasal dari kata retikular yang artinya anyaman, benang, atau jala. Letaknya memutar dalam sitoplasma, sehingga retikulum endoplasma merupakan benang jala yang mengelilingi sitoplasma. Berdasarkan keadaan ribosomnya, dibedakan menjadi retikulum endoplasma kasar dan halus. Fungsi retikulum endoplasma. 1. Pada retikulum endoplasma kasar dan halus, berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol, molekul-molekul dari bagian sel yang lain. 2. Pada retikulum endoplasma kasar, berfungsi untuk menampung protein yang disintetis oleh ribosom disalurkan ke badan Golgi. Ribosom
organel terkecil di dalam sitoplasma. Terdapat dua subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan besar. Ribosom disintetis di dalam nukleus untuk sintetis protein. 4. Kompleks Golgi. Organel sekretil memiliki fungsi diantaranya untuk tempat sekresi polisakarida, membentuk glikoprotein, membentuk membran plasma, membentuk kantong sekresi, dan membentuk akrosom pada sperma. 5. Lisosom. Membran berupa kantong kecil dengan diameter 0,05 sampai 1,5 m. Fungsinya melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositas, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. 6. Badan mikro. Memiliki bentuk yang menyerupai lisosom. Terdapat dua jenis badan mikro. Persiksisom terdapat pada sel hewan, giloksisom terdapat pada sel tumbuhan. 7. Mitokondria. Memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob, tersusun dari keista dan matriks mitokondria. Fungsi mitokondria untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif, dan sistem transfer elektron. 8. Kloroplas. Hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Di dalam kloroplas terdapat klorofil dan stoma pigmen fotosintesis. Berfungsi menangkap cahaya yang akan dirubah menjadi energi kimia. Fungsi kloroplas yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. 9. Sentrol. Terdiri dari lapisan silinder yang di dalamnya terdapat mikrotubulus. Setiap sel hewan, beberapa mikroorganisme, dan tumbuhan tingkat rendah sentrol di dalam plasma. Terdapat dua jenis sel yang termasuk ke dalam sel eukariotik, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel dan plastida. Memiliki vakuola namun tidak besar, tidak memiliki bentuk yang tetap, memiliki dua sentrol dalam sentrosol, memiliki flagel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola, memiliki bentuk yang tetap, tidak memiliki sentrosom dan sentrol, dan tidak memiliki flagel. Sekian, terima kasih.